Sosok Harvey Muiz atau HM, suami Sandra Dewi, menjadi tersangka korupsi tata niaga komoditas timah di WIU PT Timah Tbk, tepatnya pada Rabu 27 Maret 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fiona Oktaviani Sinaga dengan NIM 230503122 dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan jurusan Akuntansi. Dan saya Muktasimah Nasution dengan NIM 230406056 dari jurusan Arsitektur. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi. Ini bisa melibatkan pejabat publik, pegawai pemerintah, atau siapapun yang memiliki wewenang dalam suatu organisasi. Contoh korupsi yang pertama adalah penyuapan. Penyuapan itu bisa kita imajinasikan seperti seseorang pejabat menerima uang atau hadiah dari perusahaan untuk menerima kontrak dari perusahaan tersebut, padahal perusahaan itu tidak memenuhi syarat untuk dibangun. Selanjutnya adalah pemerasan. Ini seperti misalkan seseorang bagian pemerintahan meminta uang atau hadiah dari masyarakat untuk menjalankan layanan yang ada, padahal layanan tersebut seharusnya bisa didapatkan secara gratis. Lalu yang ketiga adalah penyelewengan dana. Jadi seseorang misalnya dia menggunakan dana yang seharusnya untuk membangun proyek atau pembangunan, malah dia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, atau dia potong sebagian dana tersebut dan masuk ke dalam kantung dirinya sendiri. Dari kegiatan korupsi yang dilakukan, tentu ada bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Yang pertama, menimbulkan merusaknya tata kelola pemerintahan. Dengan korupsi, mereka menghancurkan ketidakpuasan dan juga ketidakpercayaan masyarakat ke dalam tatanan pemerintahan. Itu karena mereka sudah merusak kepercayaan yang diberikan kepada mereka untuk menjadi wakil rakyat, tetapi mereka malah menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Lalu yang kedua, menimbulkan ketidaksetaraan sosial. Korupsi hanya akan memperkaya orang-orang yang melakukannya, sedangkan mereka yang miskin mendapatkan dampak dari hal tersebut, karena duit yang seharusnya untuk digunakan sebagai pembangunan infrastruktur dan lainnya malah digunakan oleh mereka, sehingga mereka yang miskin pun menjadi lebih miskin dan juga tidak sejahtera. Lalu yang selanjutnya, korupsi itu menghambat pembangunan ekonomi. Korupsi itu sendiri menghasilkan lingkungan bisnis yang tidak efisien dan juga tidak adil, sehingga mereka pun menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Para investor asing cenderung tidak memilih investasi di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Oleh sebab itu, makanya dengan adanya korupsi dapat membuat pertumbuhan ekonomi kita itu menjadi menurun. Lalu yang terakhir ada menyebabkan kerugian finansial. Uang-uang yang seharusnya untuk sumber pembangunan negara seperti infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan lainnya, tetapi karena korupsi tersebut mereka menyalahgunakannya dan untuk kepentingan sendiri. Alhasil, pemerintah pun tidak bisa atau mengurangi kemampuan mereka untuk membangun infrastruktur yang ada, sehingga finansial yang ada di negara tersebut pun mengurang. Saya akan menjelaskan mengenai undang-undang anti korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu terdapat perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang merupakan dasar didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi.
Lalu yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya. Apa sih hukuman bagi koruptor di Indonesia? Jerat hukuman baru bagi koruptor itu terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Berikut infografisnya, yaitu ada kategori kerugian keuangan negara dari korupsi, yaitu yang paling berat lebih dari 100 miliar, berat 25 sampai 100 miliar, sedang 1 sampai 25 miliar, yang ringan 200 juta sampai 1 miliar, dan yang paling ringan itu yang kurang dari 200 juta. Apa sih hukuman pidana bagi koruptor di Indonesia? Hukumannya itu terbagi berdasarkan paling berat, sedang, ringan, dan paling ringan. Perhatikan juga itu ada 3, ada yang di bawahnya titik merah, ada yang oranye, dan ada yang kuning. Yang merah itu menunjukkan bahwa keuntungan yang diterima oleh terdakwa sangat tinggi, begitu juga dengan kerugian negara yang diterima itu sangat tinggi. Lalu yang oranye itu untuk keuntungan yang diterima oleh terdakwa itu sedang, dan kerugian yang diterima oleh negara itu sedang. Lalu ada yang kuning ketika kerugian yang diterima oleh negara itu rendah dan keuntungan yang diterima oleh terdakwa itu rendah. Di sini juga bisa kita lihat bahwa hukuman mati bisa diberlakukan pada kategori paling berat dan tinggi dengan beberapa syarat yang berlaku. Selanjutnya, bagaimana sih pemberantasan korupsi itu? Pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan dengan cara represif, perbaikan sistem, edukasi dan kampanye, serta strategi preventif. Untuk cara represif, yaitu dengan menjerat koruptor ke meja hijau, membaca tuntutan, serta menghadirkan bukti dan saksi yang menguatkan agar koruptor tersebut bisa menerima akibat dari perbuatannya. Lalu yang kedua ada perbaikan sistem pemerintahan. Masyarakat dan yang lainnya yang mungkin cenderung korupsi, entah itu pegawai pemerintahan atau pegawai hukum, diberikan perbaikan sistem pengawasan di pemerintahan, serta perbaikan sistem juga di sektor pendidikan atau lembaga sosial agar terhindar terjadinya korupsi. Lalu yang ketiga itu edukasi dan kampanye mengenai tindak pidana korupsi, seperti pemberian contoh-contoh tindakan korupsi di kehidupan sehari-hari, atau bagaimana cara pelaporan tindak pidana korupsi itu sendiri, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir itu ada strategi preventif dengan mengurangi penyebab dan peluang seseorang melakukan korupsi. Contohnya itu dengan penguatan DPR, penguatan lembaga peradilan, dan penguatan kode etik di tiap lembaga pemerintahan. Selanjutnya, bagaimana sih cara melaporkan jika kita melihat atau mengetahui sesuatu tentang tindak pidana korupsi? Yaitu melalui layanan pengaduan KPK. Bisa melalui surat, datang langsung, telepon, fax email, SMS, atau KPK Whistleblower System atau KWS. Sistem ini itu caranya cukup dengan mengunjungi website KPK www.kpk.go.id, lalu pilih menu KPK Whistleblower System, atau langsung mengaksesnya melalui http kws.kpk.go.id. Untuk melaporkan tindak pidana korupsi yang kita ketahui, kita memerlukan bukti permulaan pendukung laporan, yaitu antara lain bukti transfer, cek, bukti penyetoran, dan rekening koran bank, lalu laporan hasil audit investigasi, dokumen dan atau rekaman terkait permintaan dana, lalu ada kontrak, berita acara pemeriksaan dan bukti pembayaran, foto dokumentasi, surat, disposisi perintah, bukti kepemilikan, dan identitas sumber informasi. Sekian dari kami berdua. Terima kasih kepada Bapak Mengli Amran atas tugasnya, dan terima kasih juga kepada yang menonton.